Selamat siang teman-teman, selamat siang juga Bu Vera. Gimana nih pada kabar? Sehat-sehat? Siang Nil, sehat. Sehat. Siang Bu Vera. Oke, tanpa berlama-lama kita akan membahas mengenai lingkungan hidup ya, pengelolaan lingkungan hidup. Jadi kita langsung aja ke materi pertama oleh Timothy, silahkan. Baik, terima kasih Daniel. Sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu tentang kesadaran dan kebijaksanaan lingkungan hidup ya. Benar. Jadi saya akan membahas singkat tentang istilah pembangunan berkelanjutan. Yang sebenarnya istilah ini dipopulerkan oleh Komisi Brundtland. Komisi Brundtland adalah komisi yang dipimpin oleh Gro Harlem Brundtland. Yang sebenarnya nama komisi tersebut adalah The World Commission on Environment and Development atau disingkat WCED. Di mana tugas dari komisi ini adalah 1. Membahas atau mengkaji kembali isu-isu lingkungan hidup dan pembangunan dan membuat sebuah formulasi tentang langkah yang inovatif, langkah yang konkret, dan langkah yang realistis untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kedua, memperkuat kerjasama internasional. Dan 3, meningkatkan pemahaman dan komitmen untuk melakukan baik di kalangan individu, bisnis, institusi, dan pemerintah. Nah, pembangunan berkelanjutan yang dipopulerkan oleh Komisi Brundtland ini merumuskan definisi pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang. Artinya, jangan sampai kita terlalu mengeksploitasi alam sehingga generasi yang akan datang tidak bisa digunakan lagi. Pembangunan berkelanjutan adalah kita mengeksplorasi alam yang ada saat ini, tetapi kita harus memastikan bahwa generasi yang akan datang dapat menikmati alam yang kita nikmati sekarang. Itu adalah definisi dari pembangunan berkelanjutan. Nah, dilanjutkan dengan kebijaksanaan lingkungan berikutnya, yaitu pada tahun 1992, Majelis PBB menyelenggarakan konferensi di Rio de Janeiro, Brazil pada tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 yang lazim disebut Konferensi Tingkat Tinggi Bumi, di mana konferensi ini digelar untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi laporan WCED. Konferensi ini dihadiri oleh 178 utusan negara, 119 kepala negara, dan kepala pemerintahan dan 1.400 orang perwakilan LSM. Nah, di dalam konferensi ini menghasilkan beberapa kesepakatan. 1. Deklarasi Rio tentang lingkungan hidup dan pembangunan yang memuat 27 prinsip yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. 2. Konvensi tentang keanekaragaman hayati. 3. Konvensi tentang perubahan iklim. 4. Agenda 21, sebuah dokumen lapar salaman yang berisi blueprint pembangunan berkelanjutan di abad ke-21. 5. Prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang tidak mengikat. 6. Pengembangan lebih lanjut instrumen-instrumen hukum dari konvensi tentang desertifikasi, konvensi pencemaran laut yang bersumber dari daratan. Dan terakhir, 7. Perjanjian untuk membentuk komisi tentang pembangunan berkelanjutan yang tugasnya memantau pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan Rio dan Agenda 21. Itu pembahasan dari saya. Saya akan lanjutkan, serahkan ke teman saya. Silakan, Vincent. Oke, thank you Tim. Saya akan melanjutkan. Nah, 27 prinsip yang dijelaskan tadi itu dalam deklarasi Rio itu merupakan prinsip yang menjadi unsur penting dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, prinsipnya itu mengenai tentang kedaulatan dan tanggung jawab negara, itu prinsip nomor 2, tentang keadilan antar generasi, itu prinsip nomor 3, tentang keadilan intragenerasi, itu prinsip 5 dan 6, tentang keterpaduan antara perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan, itu prinsip 4, terus tanggung jawab bersama tapi berbeda, itu prinsip nomor 7, kemudian tentang pencegahan, itu prinsip nomor 11, kemudian tentang bekerja sama dan bertetangga yang baik dan kerjasama internasional, itu prinsip 18, 19, dan 27. Kemudian prinsip keberhati-hatian, itu prinsip nomor 15. Kemudian tentang pencemaran membayar, itu prinsip nomor 16. Kemudian demokrasi dan peran serta masyarakat, itu prinsip nomor 10. Nah, kemudian saya akan bahas mengenai
pembangunan berkelanjutan. Nah, konsepsi pembangunan berkelanjutan juga diadopsi oleh undang-undang di negara kita Indonesia yang menjadi sebuah aturan hukum yang mengikat. Contohnya itu dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas prinsip demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mendefinisikan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan. Nah, jadi pembangunan berkelanjutan itu pada dasarnya adalah pembangunan yang melihat ketiga aspek tersebut. Nah, ketiga aspek tersebut itu mensinergikan, yaitu aspeknya itu ada tiga. Yang pertama itu tadi aspek lingkungan hidup, aspek sosial, dan ekonomi, demi menjamin keutuhan lingkungan hidup agar bisa dimanfaatkan oleh generasi kini dan generasi masa depan. Nah, karenanya apabila pembangunan itu, contohnya nih, misalnya kayak apabila pembangunan itu hanya mengejar aspek ekonomi saja, tanpa melihat aspek lingkungan hidup, maka yang terjadi adalah kerusakan lingkungan hidup. Ataupun sebaliknya, misalnya pembangunan itu hanya melihat aspek lingkungan hidup saja, maka pertumbuhan ekonominya tidak dipikirkan. Nah, lalu kehidupan sosialnya tidak menjadi pertimbangan karena dia hanya melihat faktor lingkungan hidup saja. Jadi ekonomi dan sosialnya tidak dipertimbangkan lagi. Nah, jadi pembangunan berkelanjutan yang maksud di sini adalah bagaimana memadukan ketiga aspek tersebut sehingga lingkungan hidup yang ada itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Daniel. Oke, terima kasih Vincent. Oke, saya lanjutkan mengenai apa sih kebijaksanaan dari lingkungan hidup sendiri di Indonesia. Nah, kebijaksanaan lingkungan hidup di Indonesia itu sebenarnya sudah diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya itu bahwa bumi, air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di sini Indonesia pernah membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Pada tanggal 11 Maret Undang tersebut ini dipandang sebagai pangkal tolak atau awal dari lahirnya 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan. Tujuannya ini untuk menggantikan Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1997. Jadi sampai sekarang undang-undang atau konstitusi yang dipakai di negara ini kita menggunakan ketentuan undang-undang yang mengenai lingkungan hidup nomor 32 tahun 2000. Terima kasih.
Oke. Daniel? Gimana nih? Pada paham semua kan? Sudah paham semua. Neil? Oi, Neil? Iya. Daniel? Daniel. Oke, gimana Chen? Dari pembahasan Menarik kita sih. ini, Jadi lebih tahu, ini kan lebih ke sejarahnya ya, gimana hukum lingkungan yang awal pas pembahasan lo itu ada Rio, ada segala macam, ada itu menarik sih, sama Ya. yang bangunan berkelanjutan yang gue sebutkan ini juga. Jadi dalam lingkungan hidup itu kita tidak hanya melihat aspek ekonomi juga sosial, tapi melihat aspek lingkungan hidup. Nah, ketiga-tiganya ini harus disatukan gitu dalam membentuk, dalam memperhatikan lingkungan hidup ini. Tiga-tiganya ini harus diperhatikan gitu. Kalau cuma satu jadi kayak tumpang tindih gitu loh. benar. Jadi seru sih, walaupun agak susah dipahami awal-awalnya. Iya. Menurut lu gimana Oke, Tim? Daniel? Gimana, Neil? Sebenarnya pembahasan Daniel tadi tuh menarik. Menarik sebenarnya, cuma agak ya Sayang sinyalnya agak error. Halo? Neil? Udah. Halo? Halo? Jelas Halo? kan? Halo. Jelas Iya, Kak? iya. Halo, kedengaran suara gue? Kedengeran. Oke, sorry tadi tiba-tiba mati loh. Aduh, kacau. Kayaknya biar pas gitu ya. Nggak apa kali ya, diulangin aja penjelasan Daniel ya. Karena kan kita nggak mendengarkan apa-apa tadi. Oh, tadi nggak. Oh, oke. Nggak apa, Nil. Ulangin aja. Saya ulangin ya. Oke. Saya akan membahas mengenai kebijaksanaan lingkungan hidup Indonesia. Hal ini sebenarnya udah diatur nih di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya itu bahkan yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia pernah membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan. Pada tanggal 11 Maret 1982, Undang-undang tersebut ini dipandang sebagai pangkal tolak atau awal dari lahir dan pertumbuhan hukum lingkungan nasional yang modern. Sejak pembuatan undang-undang tersebut di tahun 1982, ternyata kualitas lingkungan hidup di Indonesia banyak sekali kasus-kasus hukum mengenai masalah lingkungan hidup yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Maka hal ini menandakan bahwa terjadinya atau adanya suatu kelemahan dalam melakukan penegakan hukum Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982 ini. Maka Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982 ini disempurnakan lagi dengan diundangkannya dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan di tahun 2009 pemerintah mengundangkan kembali mengenai Undang-Undang Nomor 37 tahun 1990. Mungkin sudah tidak sesuai lagi peraturan mengenai lingkungan hidup sekarang ini. Sampai sekarang undang-undang yang digunakan itu menggunakan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Itu ya apa? Mengenai apa? Pembangunan yang pasal berapa tadi, Nil? Yang bumi, air itu dikuasai oleh negara.
pasal 33 Itu ya. pasal 33 ayat 3. Kemudian kan belum lagi yang apa? Perizinan kita kan, lingkungan kita kan dipersingkat kan karena UU Cipta Kerja kan. Jadi Benar. tidak ada lagi namanya perizinan, yang ada persetujuan ya. Nah, Iya. kemudian kan itu menjadi apa, tidak berkesinambungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan gitu kan untuk masa depan kan. Jadi semua orang bisa memakai itu, dan kemungkinan ya semakin banyak swasta yang masuk kan, itu kesannya swasta semakin banyak masuk daripada negara ikut serta kan. Jadi kemungkinan ya, jadi bisa jadi bumi dan air ini tidak lagi dikuasai oleh negara, tapi ya swasta inilah yang menguasai kan. Jadi apa namanya, pengaturannya ini harus jelas gitu kan, pembeda antara negara dengan swasta gini. Gimana menurut kalian? Bener sih. Kalau menurut gue, kalau misalnya seandainya swasta udah masuk tuh pasti ya gimana, kayak eksploitasinya pasti besar-besaran banget ya. Kayak udah nggak mikirin lah yang namanya pembangunan berkelanjutan untuk masa depan, untuk cucu kita atau anak-anak kita gitu. Jadi kayak eh, negara sih udah untuk mengatur biar kita nggak hanya memerhatikan tentang ekonomi, tapi kita bisa memperhatikan lingkungan hidup, bahkan ya keberlanjutan ke depannya. Jadi tugas kita sebenarnya lebih ke menjaga sih ya, bukan untuk kita boleh mengeksploitasi, cuman kita harus ada apa ya, batasan-batasannya lah gitu ya. Nggak usah sampai menghancurkan atau menghilangkan, gitu sih dari pandangan gue sih. Gimana menurut Chen? Kayak lu banyak ini nih, banyak pendapat nih. Enggak, kalau menurut gua kayak kalau swasta udah masuk sih pasti gue sih berharapnya ya kita sebagai negara Indonesia yang apa yang baru mengesahkan UU Cipta Kerja tuh regulasinya tuh lebih jelas gitu, biar biar ya gue yakin juga dalam UU Cipta Kerja juga pasti pemerintah juga udah memikirkan segalanya, udah mempersiapkan segalanya gitu, regulasinya yang ada biar swasta bisa masuk tapi kita juga tetap untung gitu, dan keuntungannya itu tidak hanya semerta-merta untuk menaikkan ekonomi, tapi lingkungan hidupnya nggak diperhatikan. Nah, ketiga aspek yang tadi gue bilang, yang ekonomi, sosial, lingkungan hidup itu harus tetap diperhatikan juga biar nggak tumpang tindih gitu. Ekonomi kita bagus, tapi lingkungannya jelek, sosial kita tidak dipikirkan. Nah, gitu sih kalau menurut gue. Iya. Karena kan mungkin bisa jadi yang apa, 3 prinsip itu kan kayak kesannya kita harus milih salah satu nih. Mau dapat ekonominya, terus lingkungannya rusak, atau mau lingkungannya bagus, ekonominya kurang, Rusak. atau sosialnya juga kurang gitu. Jadi ini kayak Benar-benar. kesannya ya memang agak susah sih ya, kita harus apa, berjalan lurus gitu kan, ekonomi, lingkungan dan sosialnya kan. Jadi mungkin dengan yang merubah jadi perizinan ke persetujuan itu mungkin kesannya ya menurut gua kayak pemerintah nih milih salah satu lagi itu, mau ekonomi atau kesehatan. Jadi dia, menurut gua sih, pandangan gua kayak dia memilih lebih memperkuat ekonominya gitu daripada lingkungannya gitu. Ya kan kesannya begitu menurut gua. Setuju sih gue. Kan UU Cipta Kerja kan emang dari awal ceritanya kan itu untuk apa? Investasi kan. Untuk Investasi ya, memperkuat ekonomi investasi nasional juga. ekonomi. Jadi kayak pemerintah nih Benar. udah nggak bisa, kayak dia Ekonomi sih. bingung gitu mikir untuk tiga-tiganya selaras jalan ke depan. Jadi kayak mereka milih salah satu gitu. Jadi Iya. ya udahlah, ekonomi aja lah. Yang penting ekonomi kita, karena kan ekonomi Naik. kita jadi lagi jelek-jelek kan karena pandemi kan. Jadi mungkin Iya. dia memilih gitu dengan Iya. terpaksa atau gimana, atau ada apa, politik-politiknya nggak ngerti lah pokoknya. Jadi kayak mereka memilih ekonomi gitu Iya, daripada mungkin lingkungan gitu. mereka Kesannya lebih seperti milih kayak ya udah solusinya ya udah gue korbanin aja dua, yang penting ekonominya naik gitu, bukan kehabisan akal, enggak, tapi mereka kayak nyari solusi yang lain gitu, walaupun solusinya itu menguntungkan tapi juga merugikan gitu di lain benar. sisi. Menarik. Gimana Nil? Lu ada tambahan? Kalau dari gue sih cukup sih.
cukup menarik. Kalau dari gua cukup. Gue juga cukup. Oke, semuanya pada cukup. Oke, saya akan menutup. Oke, terima kasih ya teman-teman udah hadir dalam diskusi pada siang hari ini. Terima kasih juga Bu Vera yang nantinya bakal menyaksikan dari diskusi kami kali ini. Semoga sehat selalu. Bagi yang menjalankan puasa, semoga dikuatkan dan selamat hari Lebaran juga ya buat yang merayakan juga ya. Itu aja. Terima kasih. Yuk. Terima kasih Daniel, Vincent, Bu Terima kasih, Vera. Terima kasih. Bu Vera.